Real Madrid siap jual Rodrigo pada Januari tahun 2026. Situasi Rodrigo di Real Madrid kembali memasuki fase krusial. Penyerang asal Brasil itu disebut-sebut bakal kembali masuk daftar jual pada bursa transfer mendatang. Minimnya peran Rodrigo di era Xabi Alonso membuat masa depannya di Santiago Bernabeu semakin abu-abu, terlebih ia termasuk salah satu pemain dengan gaji tinggi di skuad Los Blancos. Penurunan performa sejak 2 musim terakhir membuat posisinya di tim utama terus melemah. Hal itu semakin jelas terlihat ketika ia kehilangan tempat di starting 11 pada penghujung musim lalu dan tak kunjung mendapat kepercayaan di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Di bawah Alonso, menit bermain Rodrigo menurun drastis. Puncaknya, ia mencatat rekor yang tak diinginkan setelah kembali gagal mencetak gol saat Madrid menghadapi Girona pada akhir pekan lalu. Menurut laporan Indikaila yang turut diperkuat The Athletic, manajemen Real Madrid terbuka untuk mendengarkan tawaran yang masuk. Meski tidak aktif menawarkannya pada musim panas kemarin, rumor hengkangnya Rodrigo sempat menguat setelah agen sang pemain disebut tengah mempertimbangkan opsi keluar. Alonso pun kabarnya menginginkan pengganti jika Madrid melepas winger 23 tahun itu. Di sisi lain, Rodrigo dikabarkan mulai frustrasi karena kesempatan bermain yang semakin terbatas. Real Madrid secara tak terduga mengincar Antony. Mantan pemain sayap Manchester United, Antony, menjadi berita utama di La Liga setelah menemukan kembali performanya bersama Real Betis. Setelah masa sulit di Liga Primer, pemain Brasil ini membuktikan bahwa karirnya belum berakhir dan peluang besar masih menantinya. Bergabung dengan Man United dengan rekor transfer sekitar 85 juta pound sterling dari Ajax pada tahun 2022, Antony pernah dianggap sebagai salah satu bencana transfer tim Old Trafford. Hanya mencetak 5 gol dan 3 assist setelah 62 penampilan di Liga Premier, mantan pemain Ajax ini menerima banyak kritik dari para ahli dan penggemar. Musim ini, Antony tampil sensasional bersama Betis, mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Performa impresif ini tak hanya membantunya mendapatkan kembali kepercayaan diri, tetapi juga merebut hati para penggemar di Benito Villamarin. Performa meyakinkan inilah yang menarik perhatian Real Madrid. Menurut Defensa Sentral, Los Blancos sedang mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Antony ke Bernabeu, kemungkinan dengan status pinjaman, sebagai cara untuk memperkuat lini serang mereka. Kembalinya Antony yang kuat menjadi bukti kemampuannya untuk bangkit kembali dari periode kegagalan di Liga Primer. Pemain Brasil itu juga mengungkapkan bahwa pemain baru Man United, Matheus Cunha, ingin dia bertahan agar mereka bisa bermain bersama di Old Trafford, tetapi situasinya begitu sulit sehingga dia terpaksa pergi. Kilau Antony di La Liga membuka peluang besar baginya untuk kembali mengukuhkan namanya di peta sepak bola Eropa. Jika Real Madrid benar-benar bergerak, ini akan menjadi comeback yang spektakuler bagi pemain yang pernah diejek habis-habisan di Old Trafford. Real Madrid gelar rapat darurat, masa depan Xabi Alonso di Bernabeu terancam. Real Madrid kembali masuk fase genting, masa depan Xabi Alonso berada dalam tekanan besar setelah hasil mengecewakan kontra Girona, dan membuat Los Blancos hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. El Real bersua Girona di Estadi Municipal de Montilivi pada laga pekan ke-14 La Liga, Senin, tanggal 1 Desember tahun 205, dini hari WIB, bermain di kandang lawan, Madrid harus puas bermain imbang 1-1 kontra Girona. Real Madrid tertinggal lebih dulu setelah Azzedine Ounahi mengukir namanya di papan skor pada menit ke-45. El Real baru bisa menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Kylian Mbappe pada menit ke-67. Hasil imbang melawan Girona membuat Xabi Alonso kembali berada dalam sorotan. Satu di antara yang menjadi fokus adalah koneksi yang kurang erat antara Alonso dengan para pemain bintang. Meski kemenangan 4-3 atas Olympiakos di Liga Champions, pekan lalu sempat memberi sinyal positif, hasil imbang mengecewakan di markas Girona kembali membuka keraguan. Menurut laporan Indikaila News, manajemen Real Madrid akan menggelar rapat darurat pada Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025, mendatang. Pertemuan itu digelar setelah laga tandang ke markas Athletic Bilbao di Estadio San Mamés. Rapat tersebut akan fokus membahas masalah di tim, termasuk keluhan dari 4-5 pemain senior yang merasa taktik Xabi Alonso tidak mampu memaksimalkan potensi skuad. Informasi yang beredar juga menyebutkan beberapa pemain yang mengajukan keluhan ingin melihat Zinedine Zidane kembali ke kursi pelatih. Sosok asal Prancis itu memang disebut-sebut siap kembali melatih setelah Piala Dunia 2026, bahkan pernah menyatakan hasrat untuk kembali ke dunia manajemen.
Inter ikut berburu tanda tangan Andriy Lunin dari Real Madrid. Pemandu bakat Inter Milan hadir dalam pertandingan Liga Champions melawan Olympiakos untuk mengevaluasi potensi mendatangkan Andriy Lunin. Kiper muda tersebut menjadi starter karena absennya kiper utama, Thibaut Courtois. Menurut Defensa Central, penampilan Lunin pada laga perdananya di bawah pelatih Xabi Alonso itu telah memberi kesan positif. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa perwakilan Inter merasa terdorong dengan performa Lunin. Dengan masa depan Yann Sommer yang belum jelas, Inter mencari solusi jangka panjang. Meskipun baru saja memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, peluang bermain Lunin terbatas. Ia berada di belakang Courtois dalam hierarki kiper utama Los Blancos. Hal ini membuat Lunin mungkin akan mempertimbangkan kepindahan yang menjamin waktu bermain reguler di Serie A. Ia ingin menjadi kiper utama di klub besar. Laporan mengisyaratkan Inter dapat menawarkan antara 10-12 juta euro untuk transfernya. Ia diposisikan sebagai calon kiper pilihan pertama untuk musim depan dan seterusnya. Real Madrid masih percaya dengan potensi Dean Huijsen. Dengan Real Madrid yang mengumumkan daftar skuad untuk pertandingan melawan Girona, Dean Huijsen kembali absen setelah absen pada pertandingan tengah pekan melawan Olympiakos. Bek berusia 20 tahun itu mengalami sedikit masalah lutut akhir pekan lalu melawan Elche, di mana ia juga mencetak gol, yang menyebabkan absennya ia melawan Olympiakos dan kini Girona. Ketidakhadiran pemain Spanyol itu datang di saat yang krusial sekaligus tepat waktu, karena ia sedang mengalami periode penurunan performa. Meskipun performa dan kebugarannya menurun baru-baru ini, AS melaporkan bahwa tidak ada seorang pun di Real Madrid yang meragukan potensi Huijsen. Baik Dewan Direksi maupun ruang ganti menganggapnya sebagai kunci dalam membangun lini pertahanan masa depan dan tetap mempercayainya sepenuhnya. Mantan pemain Bournemouth ini memberikan dampak langsung sejak bergabung dengan skuad untuk Piala Dunia antar klub FIFA. Penampilannya yang andal meyakinkan staf pelatih sehingga ia dengan cepat menjadi sosok yang hampir tak tergantikan bagi Xabi Alonso. Namun, beban kompetitif yang berlebihan itu, terutama bagi seorang pemain yang tidak terbiasa dengan beban kerja seberat itu, telah berdampak buruk. Meskipun Huijsen dipanggil kedua kamp pelatihan timnas Spanyol terakhir, ia harus kembali lebih awal pada kedua kesempatan tersebut karena ketidaknyamanan otot. Setiap kali ia kembali ke lapangan, ia kesulitan menemukan konsistensi dan akhirnya mengalami kemunduran. Penampilannya baru-baru ini juga memicu perdebatan di kalangan penggemar Madrid, sementara ada laporan bahwa pihak klub juga menginginkan peningkatan dari pemain muda tersebut. Meskipun demikian, Alonso dan jajaran manajemen Real Madrid memiliki kepercayaan penuh kepada Huijsen dan melihatnya sebagai pemain penting dalam proyek yang sedang mereka bangun. Oleh karena itu, jeda ini memberikan kesempatan bagi Huijsen untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menemukan kembali versi terbaik dirinya yang membuatnya tak tersentuh di tim di bawah Alonso belum lama ini. Real Madrid dapat persaingan dapatkan gelandang pengganti Modric. Real Madrid sudah kelebihan stok di lini gelandang serang dengan Jude Bellingham dan Arda Güler yang bersaing untuk mendapatkan menit bermain, bahkan Franco Mastantuono menjadi opsi untuk mengisi posisi tersebut. Namun, klub tetap memperhatikan situasi prospek muda yang dapat bermain di posisi gelandang lain yang lebih dalam formasi tersebut, dan Keith Smith dari AS Alkmaar telah muncul sebagai opsi belakangan ini. Sudah dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di posisinya, ia telah menarik perhatian beberapa klub elit Eropa, dan Juni Calafat dari Real Madrid juga menilai tinggi dirinya sebagai target klub. Seperti yang disampaikan oleh Defensa Central, beberapa tokoh kunci di Real Madrid melihat Smith sebagai Luka Modric berikutnya, bahkan mengungguli target lain seperti Adam Wharton dan Angelo Stiller. Calafat telah lama memantau gelandang berbakat asal Belanda ini dan siap menghadapi persaingan sengit yang akan terjadi di musim panas untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, yang mengejutkan, beberapa tim seperti Newcastle United mengincar bursa transfer musim dingin sebagai waktu yang tepat untuk merekrutnya dengan harga lebih rendah, dan dengan demikian menghindari pertumpahan darah di bulan Juni. Namun, sang pemain tahu betul bahwa ia akan memiliki pilihan yang lebih baik jika menunggu 6 bulan. AS Alkmaar, di sisi lain, tidak berencana melepas Smith musim dingin ini dan mematok harga yang sangat tinggi, yaitu 60 juta euro, jika mereka ingin menjualnya di masa mendatang. Manchester United, Borussia Dortmund, dan FC Barcelona semuanya tertarik pada bintang muda ini, dan dengan demikian jelas bahwa persaingan sengit akan terjadi di musim panas. Sang pemain, di sisi lain, baru-baru ini mengakui bahwa Barcelona adalah klub favoritnya, yang sedikit meredam harapan Los Blancos.